Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemi ini, jangan lupa anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Mari kita biasakan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin doanya dari sini, silahkan anak-anak bisa mengikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bab 4, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, pelajaran kedua, yaitu tadarus Al-Quran. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan tadarus Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa dapat mempraktikkan tata cara tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah, perlu anak-anak ketahui bahwa tadarus Al-Quran merupakan ibadah yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena saat melakukan tadarus Al-Quran, setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, jika setiap harinya kita bisa tadarus minimal 1 halaman saja, maka pahala yang akan kita dapatkan pasti akan melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan apa pengertian tadarus Al-Quran, bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik, dan apa saja manfaat atau hikmah dari kita mengerjakan tadarus Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian tadarus. Kata tadarus berasal dari kata darosa yang berarti membaca, belajar, atau mengajar. Tadarus Al-Quran adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran juga dapat dibaca bersama-sama atau bergiliran. Dengan dilakukan bersama-sama, jika ada kesalahan saat membaca, maka yang lain bisa membenarkan atau juga dapat menyimak bacaan kita. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tata cara tadarus dengan baik. Saat melaksanakan tadarus Al-Quran, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan saat membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu hendaknya membaca Al-Quran dalam keadaan suci, yaitu berarti kita berwudu terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, hendaknya diawali dengan bacaan ta'awud. Bagaimana itu ta'awud? Bacaan ta'awud yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Kita saat membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk tidak bercanda. Kita harus fokus dan khusyuk dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya yaitu membaca dengan tajwid yang benar. Nah, ini anak-anak harus membaca Al-Qur'an, kita harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Panjang pendeknya benar. Saat ada bacaan idgham dibaca seperti apa, mad dibaca seperti apa, kita harus memperhatikan. Kemudian saat selesai membaca Al-Qur'an diakhiri dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Seperti itu. Kemudian materi yang ketiga yaitu manfaat dari tadarus Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah manfaat tadarus Al-Qur'an. Ada banyak hal, ada banyak hikmah atau manfaat yang kita dapatkan saat kita membaca tadarus Al-Qur'an. Yaitu antara lain memberi ketenangan terhadap pembacanya serta diliputi rahmat Allah. Saat kita membaca Al-Qur'an, hati kita akan merasa tenang. Kemudian menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan yang lainnya. Mendapatkan petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Kemudian yang terakhir, dengan membaca Al-Qur'an kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Kapan itu? Yaitu saat kita sudah meninggal nanti. Di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Setelah kita belajar tentang pengertian tadarus Al-Qur'an, kemudian tata cara tadarus Al-Qur'an, kemudian ada juga manfaat atau hikmah dari kita membaca Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa tadarus Al-Qur'an adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Saat melakukan tadarus Al-Qur'an, setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Hendaknya saat membaca Al-Qur'an kita dalam keadaan yang suci. Kemudian ada juga banyak manfaat atau hikmah yang kita dapatkan saat mengerjakan tadarus Al-Qur'an. Anak-anak soleh-solehah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang merasa bingung atau kurang paham, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.